Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Queen Valentina Siburia dari kelas 3A, NIM 120208035. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ASM asam basa. Materi kompetensi dasar dari ASM ini yaitu yang pertama, memahami konsep asam dan basa serta kekuatannya dan kesetimbangan pengionannya dalam larutan. Lalu yang kedua yaitu menentukan trayek perubahan pH beberapa indikator yang diekstrak dari bahan alam. Tetapi saya di sini akan memakai kompetensi dasar yang hanya yang pertama, karena ASM yang dibuat kali ini yaitu ASM non praktikum. Lalu adapun indikator tujuan yang dicapai yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan konsep asam dan basa. Lalu yang kedua, siswa mampu membedakan asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Lalu yang ketiga, siswa mampu membedakan larutan asam dan larutan basa dalam kehidupan sehari-hari. Adapun jenis ASN yang dipakai yaitu yang pertama teka-teki silang, lalu yang kedua ada acak kata, yang ketiga menjodohkan kata. Cara menggunakan ASM sendiri yaitu pada teka-teki silang mengisi kotak-kotak dengan jawaban yang tepat sesuai pertanyaan yang diberikan, dan pada acak kata menyusun kata yang masih dalam bentuk acak menjadi kata yang sebenarnya dan akan diberikan petunjuk yang berkaitan dengan kata tersebut. Lalu dalam menjodohkan kata, yaitu mencocokkan tiap uraian yang berada pada tabel sebelah kiri dengan tiap kata yang berada di tabel sebelah kanan. Lalu masukkan angka kata yang cocok dengan ke dalam kurung yang disediakan pada tabel kiri. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan ASM yang saya pakai. Yang pertama, kelebihan TTS yaitu memudahkan peserta didik dalam mengingat materi pelajaran yang disampaikan. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan membuat peserta didik belajar konsentrasi. Lalu yang ketiga, dapat menghilangkan rasa bosan karena mereka harus berpikir tentang jawaban sampai selesai. Adapun yang keempat, dapat melatih logika. Yang kelima, dapat melatih ketelitian atau kejelian peserta didik dalam menjawab pertanyaan. Kelemahan dari TTS sendiri yaitu yang pertama, setiap jawaban teka-teki silang hurufnya ada yang berkesinambungan. Lalu yang kedua, dalam prosesnya peserta didik memerlukan waktu yang relatif lama untuk memikirkan dan mengisinya. Lalu kelebihan pada acak kata yang pertama ialah setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikerjakan dalam kelompoknya. Yang kedua, menumpuk rasa solidaritas dalam kelompok. Yang ketiga, memungkinkan siswa untuk belajar sambil bermain. Yang keempat, yaitu mendorong siswa berlomba-lomba untuk maju. Yang kelima, materinya mengesankan dan sulit untuk dilupakan. Selanjutnya, adapun kelemahan pada acak kata pada ASM acak kata yaitu yang pertama, pembelajaran ini terkadang sulit dalam merencanakannya. Lalu yang kedua, terkadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang. Yang ketiga, metode permainan seperti ini biasanya menimbulkan suara gaduh. Lalu kelebihan pada ASM menjodohkan kata. Yang pertama, setiap siswa aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis. Yang ketiga, yaitu mempermudah siswa memahami materi pelajaran. Yang keempat, memungkinkan siswa untuk belajar sambil bermain. Adapun kelemahan
pada ASM menjodohkan kata yang pertama yaitu metode permainan seperti ini biasanya menimbulkan suara gaduh. Yang kedua, guru sulit mengatur materi pelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai alokasi waktu yang ditetapkan. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang ASM yang saya buat pada materi asam basa. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oh, wah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.